Presiden Jokowi meresafel Kabinet Indonesia Maju menjelang purna tugas pada Rabu 11 September pagi ini. Jokowi akan melantik Sekjen PBNU, Saifullah Yusuf atau Gus Ipul, sebagai Menteri Sosial di Istana Negara Jakarta. Dia menggantikan Tri Risma hari ini yang mundur setelah diusung PDIP sebagai calon gubernur Jawa Timur. Tak hanya Gus Ipul, Presiden Jokowi juga akan melantik pejabat lainnya, yaitu Aida Suswandi Budiman sebagai anggota Dewan Komisioner LPS. Serta ada pula Irjen Edi Hartono sebagai Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atau BNPT. Sebelumnya, Presiden Jokowi membuka kemungkinan adanya reshuffle atau perombakan kabinet dalam waktu dekat. Hal itu menyusul mundurnya Tri Risma hari ini atau Risma dari Menteri Sosial karena maju dalam pemilihan Gubernur Jawa Timur. Presiden mengatakan bahwa Risma telah mengajukan mundur dari Kabinet Indonesia Maju. Surat pengunduran diri Risma pun telah ia tanda tangani. Sekjen Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU, Saifullah Yusuf alias Gus Ipul, dilantik oleh Presiden Jokowi sebagai Menteri Sosial menggantikan Tri Risma hari ini yang mundur lantaran maju sebagai cagup pada Pilkada Jawa Timur 2024. Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana mengungkap pelantikan Gus Ipul akan dilakukan pada hari Rabu 11 September pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dikutip dari Tribun Jatim, Gus Ipul adalah sosok kelahiran Pasuruan pada 28 Agustus 1964. Dia pernah menempuh pendidikan tinggi di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Nasional. Keponakan Presiden keempat RI, Abdurrahman Wahid alias Gus Dur tersebut langsung berkecimpung ke dunia politik, meski punya cita-cita untuk menjadi guru madrasah. Awal karir Gus Ipul dimulai ketika bergabung ke organisasi Sayap Pemuda Nahdlatul Ulama, yaitu GP Ansor. Selanjutnya, pada tahun 1999, Gus Ipul menjabat sebagai Ketua Umum GP Ansor menggantikan Iqbal Asegaf yang wafat. Karir Gus Ipul di dunia politik pun semakin moncer ketika dirinya terpilih menjadi anggota DPR lewat PDIP. Namun pada tahun 2001, dia memutuskan untuk mundur hingga keluar dari PDIP. Dia berubah haluan dengan masuk ke Partai Kebangkitan Bangsa. Di internal PKB, Gus Ipul sempat dipercaya untuk menjabat sebagai sekjen pada tahun 2002. Bahkan karir politiknya semakin meroket ketika ditunjuk oleh Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono menjadi Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal. Hanya saja Gus Ipul dicopot dari jabatannya sebagai Menteri dan Sekjen PKB karena terjadinya konflik internal. Kemudian pada tahun 2008, dia pun memutuskan untuk maju pada Pilkada Jatim sebagai cawagup dari Soekarwo. Dia pun menang dan dilantik pada 21 Januari 2009 oleh Menteri Dalam Negeri saat itu, yaitu Mardianto. Kemudian pada Pilkada Jatim 2013, dia bersama dengan Soekarwo lagi-lagi mencalonkan diri dan kembali menang. Kemudian, di Pilkada 2018 Jawa Timur, Gus Ipul kembali maju, tapi kini menjadi calon gubernur dan berpasangan dengan Putih Guntur Soekarno. Hanya saja, dia harus mengakui keunggulan rivalnya, Khofifah Indar Parawansa yang berduet dengan Emil Dardak. Tidak berhasil menjadi gubernur Jatim, Gus Ipul pun ambil bagian pada Pilkada Kota Pasuruan pada 2020. Berpasangan dengan Adi Wibowo,
Gus Ipul menang dan berhak memimpin Kota Pasuruan hingga 2024. Namun pada tahun 2022, Gus Ipul memutuskan mundur sebagai wali kota Pasuruan karena ditunjuk menjadi Sekjen PBNU. Dan hari ini dia dilantik oleh Presiden Jokowi menjadi Menteri Sosial pengganti Risma yang maju dalam pemilihan Gubernur Jawa Timur 2024. Pemirsa, kita akan saksikan bersama pelantikan atau reshuffle kabinet oleh Presiden Jokowi yang salah satunya adalah melantik Sekjen PBNU Gus Ipul sebagai Menteri Sosial. Pembacaan Keputusan Presiden Republik Indonesia tentang pengangkatan Menteri Kabinet Indonesia Maju sisa masa jabatan periode tahun 2019-2024 dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme oleh Deputi Bidang Administrasi Aparatur Kementerian Sekretariat Negara dan Deputi Bidang Administrasi Sekretariat Kabinet. Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 102P tahun 2024 tentang pengangkatan Menteri Sosial Kabinet Indonesia Maju periode tahun 2019-2024 dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa. Presiden Republik Indonesia menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan dan seterusnya. Kesatu, mengangkat Saudara Saifullah Yusuf sebagai Menteri Sosial Kabinet Indonesia Maju dalam sisa masa jabatan periode tahun 2019-2024. Kedua dan seterusnya ditetapkan di Jakarta pada tanggal 10 September 2024. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 124/TPA tahun 2024 tentang pemberhentian dan pengangkatan dari dan dalam jabatan pimpinan tinggi utama di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Presiden Republik Indonesia menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan dan seterusnya. Kesatu dan seterusnya. Kedua, mengangkat Saudara Edi Hartono sebagai Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme terhitung sejak saat pelantikan dan kepadanya diberikan hak keuangan, administrasi, dan fasilitas lainnya setingkat menteri sesuai peraturan perundang-undangan. Ketiga dan seterusnya ditetapkan di Jakarta pada tanggal 10 September 2024 Presiden Republik Indonesia Joko Widodo.
Rohaniwan dimohon menuju tempat yang telah ditentukan. Pengambilan sumpah jabatan Menteri Kabinet Indonesia Maju sisa masa jabatan periode tahun 2019-2024 dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme oleh Presiden Republik Indonesia. Sebelum saya mengambil sumpah berkenaan dengan pengangkatan saudara-saudara sebagai Menteri Sosial Kabinet Indonesia Maju dalam sisa masa jabatan periode tahun 2019-2024 dan sebagai Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, terlebih dahulu saya akan bertanya kepada saudara-saudara, apakah saudara-saudara beragama Islam? Ya. Bersediakah saudara-saudara untuk diambil sumpah menurut agama Islam? Bersedia. Apabila demikian, harap mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah. Bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan seluruh-seluruhnya demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara. Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya, dengan penuh rasa tanggung jawab. Rohaniwan dimohon kembali ke tempat semula. Persiapan penandatanganan berita acara kepada Saudara Saifullah Yusuf sebagai Menteri Sosial dimohon menuju meja penandatanganan. Kepada yang terhormat Presiden Republik Indonesia dimohon berkenan menuju meja penandatanganan. Penandatanganan berita acara pengambilan sumpah jabatan Menteri Kabinet Indonesia Maju sisa masa jabatan periode tahun 2019-2024. Selanjutnya, Saudara Edi Hartono sebagai Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. Penandatanganan berita acara pengambilan sumpah jabatan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. Kepada yang terhormat Presiden Republik Indonesia dimohon berkenan kembali ke tempat semula. Dimohon kepada Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme berkenan kembali ke tempat semula. Lagu Kebangsaan Indonesia Raya.
Presiden Republik Indonesia berkenan menuju ruang tunggu utama. Lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Pembacaan Keputusan Presiden Republik Indonesia tentang pengangkatan anggota Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan oleh Deputi Bidang Administrasi Aparatur Kementerian Sekretariat Negara. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 101P Tahun 2024 tentang pemberhentian dan pengangkatan anggota Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Presiden Republik Indonesia menimbang dan seterusnya mengingat dan seterusnya memutuskan, menetapkan dan seterusnya, kesatu dan seterusnya, kedua, mengangkat Saudara Aida Suwandi Budiman sebagai anggota Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan untuk sisa masa jabatan tahun 2020-2025 terhitung sejak saat pengucapan sumpah janji sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketiga dan seterusnya ditetapkan di Jakarta pada tanggal 10 September 2024. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Rohaniwan dimohon menuju tempat yang telah ditentukan. Pengucapan sumpah jabatan oleh anggota Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan di hadapan Presiden Republik Indonesia. Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya untuk menjadi anggota Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan, langsung atau tidak langsung, dengan nama dan dalih apapun, tidak memberikan atau menjanjikan untuk memberikan sesuatu kepada siapapun. Saya bersumpah bahwa saya dalam melakukan atau tidak melakukan sesuatu
dalam jabatan ini tidak akan menerima langsung atau tidak langsung dari siapapun sesuatu janji atau pemberian dalam bentuk apapun. Saya bersumpah bahwa saya akan melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai anggota Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh rasa tanggung jawab berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan tugas dan kewajiban tersebut. Saya bersumpah bahwa saya akan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Rohaniwan dimohon kembali ke tempat semula. Persiapan penandatanganan berita acara kepada Saudara Aida Suwandi Budiman sebagai anggota Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan dimohon menuju meja penandatanganan. Kepada yang terhormat Presiden Republik Indonesia dimohon berkenan menuju meja penandatanganan. Penandatanganan berita acara pelantikan anggota Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan. Kepada yang terhormat Presiden Republik Indonesia dimohon berkenan kembali ke tempat semula. Dimohon kepada anggota Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan berkenan kembali ke tempat semula. Lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Dimohon kepada pejabat yang telah dilantik dan pendamping pejabat yang telah dilantik disilakan untuk menempati tempat yang telah ditentukan. Pemberian ucapan selamat oleh Presiden Republik Indonesia diikuti oleh undangan lainnya.
Pemirsa, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama menyambut baik penunjukan Saifullah Yusuf alias Gus Ipul sebagai Menteri Sosial pengganti Risma dari PDIP. Saat ini Gus Ipul juga menjabat sebagai Sekjen PBNU. Ketua PBNU, Kiai Haji Ahmad Fahrur Razi alias Gus Fahrur, menilai bahwa Gus Ipul berpengalaman saat menjabat sebagai Wakil Gubernur Jawa Timur selama 10 tahun. Selain itu, Gus Ipul juga punya bekal sebagai menteri. Dia pernah menjabat sebagai Menteri Pembangunan Desa Tertinggal era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Selain itu, Gus Fahrur juga menilai sekjennya tersebut rajin turun ke daerah saat menjabat sebagai Menteri PDT. Dia menilai Gus Ipul sangatlah sosok yang mudah bergaul, ramah dan humoris, sehingga dapat dengan mudah bergaul dengan semua golongan. Dia pun berharap keponakan Presiden keempat RI, Abdurrahman Wahid tersebut bisa mengemban jabatan dengan baik untuk kesejahteraan masyarakat. Diketahui Gus Ipul resmi dilantik oleh Presiden Jokowi sebagai Menteri Sosial pengganti Tri Risma hari ini yang resmi mundur karena ikut kontestasi Pilgub Jatim 2024. Dia dilantik oleh Presiden di Istana Negara Jakarta pada Rabu pagi. Lagu kebangsaan. Kanan, Pak. Pak. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.